Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih bisa berjumpa kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut di dalam proses pembelajaran, segala hal yang ingin kita lakukan alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak Maca? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa Pak Guru mengingatkan untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga imunitas tubuh, menghindari keramaian, sehingga kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, saya pikir kalian sudah memahami semua apa sebenarnya pengertian dari teks cerita inspiratif itu, dan begitu pula dengan strukturnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu mengetahui kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif tersebut. Nah, dengan mempelajari kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif, manfaat yang kita dapat peroleh yaitu kita akan mudah untuk membuat nantinya teks cerita inspiratif itu. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan materi dari kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Akan kalian simak baik-baik. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari. Kita mulai dari kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, yang pertama, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kemudian ini terbagi menjadi 4. Bagian A, keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Kemudian bagian B, keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, besok, dan sejenisnya. Kemudian bagian C, keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Bagian D, keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan, dan secara. Nah, itu kaidah kebahasaan yang pertama. Kita lanjut di kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Nah, jadi ini adalah poin kedua dari kaidah kebahasaan. Nah, beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain: bagian A, konjungsi pertentangan. Contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Bagian B, konjungsi konsekuensi. Contohnya dengan demikian atau maka. Dan bagian C, konjungsi akibat. Contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Nah, kata-kata ini semua sering kita dapatkan di dalam teks cerita inspiratif. Contoh dari konjungsi pertentangan yaitu kata tetapi. Nah, bunyi kalimatnya yaitu meskipun turun hujan, tetapi Andi tetap pergi ke sekolah. Nah, itulah salah satu contoh dari konjungsi pertentangan menggunakan kata tetapi. Selanjutnya, contoh kalimat yang menggunakan konjungsi konsekuensi yaitu dengan demikian. Contohnya, dia sudah sangat lelah, dengan demikian dia memutuskan untuk istirahat. Nah, itu merupakan contoh dari konjungsi konsekuensi.
Selanjutnya, bagian ketiga menggunakan kalimat majemuk. Terdapat dua jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, kita lihat kan perbedaan antara kedua kalimat majemuk tersebut. Nah, kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang sifatnya sederajat yang digabungkan melalui konjungsi. Artinya, kedua klausa bersifat koordinatif, yaitu masing-masing dapat berdiri sendiri menjadi kalimat sendiri apabila konjungsi dilepaskan. Konjungsi yang biasa menggabungkan dan dua atau lebih klausa pada kalimat ini diantaranya dan, sementara, dan lalu. Contoh kalimat majemuk setara. Nah, ada klausa pertama dan ada klausa kedua. Klausa ini merupakan sebuah gramatikal yang berpotensi untuk menjadi kalimat. Nah, dia bukan dikatakan kalimat karena tidak memiliki tanda baca. Itulah yang dimaksud dengan klausa. Nah, klausa pertama, kakak bertanding sepak bola. Klausa kedua, adik menonton di pinggir lapangan. Jadi kalimat majemuknya adalah kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Nah, ini merupakan kalimat majemuk setara karena klausa satu dan klausa kedua bisa berdiri sendiri. Strukturnya masih lengkap antara subjek, predikat, objek. Nah, kedua klausa itu memiliki bagian atau unsur kalimat yang lengkap. Makanya dikatakan kalimat majemuk setara. Ketika dipisah, kedua klausa ini masih bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar. Karena ketidaksejajaran tersebut, salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri. Nah, contohnya, klausa pertama, Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Klausa kedua, rumahnya jauh. Kalimat majemuk bertingkatnya, Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Dari klausa pertama dan klausa kedua sudah sangat jelas terlihat perbedaan. Nah, klausa pertama strukturnya atau unsur kalimatnya lengkap, antara ada subjek dan predikat dan objeknya. Sedangkan klausa kedua tidak lengkap, dia tidak memiliki subjek, makanya dikatakan tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga bentuk klausa seperti ini dia dikatakan dari kalimat majemuk bertingkat. Beda tadi dengan kalimat setara yang kedua klausanya bisa berdiri sendiri. Oke, semoga bisa dipahami. Ini telah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya sehingga ke depannya nanti untuk melanjutkan di materi-materi selanjutnya tidak akan mendapatkan kendala lagi. Ya. Jadi untuk itu saya harap kalian bisa lebih serius lagi belajar sehingga